Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membawakan tema berbuka puasa jangan berlebihan. Apa sih makna berlebihan? Berlebihan itu israf, beda dengan mubazir. Kalau israf itu mempergunakan sesuatu sesuai dengan yang layak tapi berlebihan. Tapi kalau mubazir itu menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa jadi menginfakkan harta bukan untuk sesuatu kebaikan. Itu mubazir. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana kita ketika berbuka puasa itu jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan. Gak ada terlalunya udah salah, jangan berlebihan. Apa sih maknanya? Ya karena di antara hikmah dari puasa adalah harusnya itu santun atau mengurangi makanan kita yang pas, jangan sampai kekenyangan. Karena apa? Kalau terlalu kenyang gak sesuai dengan makna dari puasa. Puasa itu diantaranya adalah mengurangi dorongan syahwat dan nafsu karena makanan, karena kekenyangan. Lah, berarti kan gak cocok. Karena puasa itu harus bisa menimbulkan empati, solidaritas sosial kepada orang yang mungkin sering kekurangan makan atau lapar. Ya, jadi jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Hukumnya gimana, Bu? Wong itu kan makananku sendiri, halal. Ya kan butuh riwet. Habis seharian lapar dan dahaga kan pingin, Bu. Makan sesuai dengan keinginan. Kata kuncinya makan sesuai dengan keinginan. Padahal dalam ilmu ekonomi itu antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kita itu harusnya dalam berbuka puasa menyiapkan menunya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan karena keinginan. Kalau keinginan pengen semua. Ya, hukumnya gimana, Bu? Kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya, Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakannya makruh. Tapi kalau Hanafiyah itu sampai haram. Walaupun haram itu kecuali dalam dua hal. Saya ulangi lagi ya, makan berlebihan, al-aklu fawqa syiba, makan di atasnya kenyang yang wajar. Ya, sampai begah, sampai malas untuk ibadah, itu hukumnya makruh menurut menurut mazhab Syafi'iyah. Tetapi kalau menurut Hanafiyah bahkan haram, kecuali kalau niatnya sahur kenyang supaya bisa ibadah, bisa kuat puasa, nggak apa-apa. Kemudian kekecualian yang kedua, menemani tamunya kok nggak kenyang-kenyang. Kalau kita berhenti makan, nanti tamunya juga berhenti makan. Jadi dalam rangka menghormati tamu dan adab sopan santun terhadap tamu, kenyang dalam konteks ini nggak apa-apa, nggak sampai haram gitu ya. Jadi itulah makna puasa. Puasa itu menahan diri dari segala nafsu. Walaupun makanan itu makanan sendiri dan halal, waktunya juga halal karena sudah waktunya berbuka, tetapi tetap harus mencegah diri, menghindari dari kenyang itu tadi. Karena kenyang itu dampaknya apa sih, Bu? Kenyang itu kalau kekenyangan itu satu ya, secara mental itu juga merusak mental, mengurangi kecerdasan. Karena apa? Ngantuk, wegah, malas beribadah. Begitu juga kemudian gak bisa menimbulkan empati kepada orang yang kekurangan makan, yang miskin. Karena apa? Kita semuanya tersedia kok. Kemudian secara fisik gimana, Bu? Secara fisik bisa akhirnya mengurangi berbahaya untuk kesehatan. Kemudian yang punya penyakit kronis tambah semakin parah. Itu misalnya israf. Jadi israf itu misalnya hanya kelebihan, berlebihan
Tapi kalau tabdir tadi wis ngerti punya diabetes lah kok maemane ku dengan Masya Allah kalori yang tinggi banget, pakai tepung, pakai manis-manis lah itu ya. Jadi kalau israf sekali lagi berlebihan sampai kepanjangan, sampai ogah, sampai sulit. Nah, lah jadi secara fisik itu merugikan kesehatan, pencernaan kita, bahkan mungkin lambung dan lain sebagainya. Lah, solusinya gimana Bu supaya tidak kebablasan? Solusinya adalah buat menu berbuka dan sahur sesuai kebutuhan. Jadi misalnya nih masaknya hanya ketika mau berbuka. Kalau misalnya ada sayur bening ya, yang pakai bayam sama sayur sop, maka yang dihidangkan untuk berbuka berarti sayur bening dulu. Karena kalau dihadangkan semua nanti mubazir itu. Dan ketika israf, ketika akhirnya mubazir, itu harusnya makanan atau sisa makan berbuka itu harusnya dipakai juga ketika sahur. Kemudian yang kedua juga harus berbagi mestinya. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan dan bahkan ya wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan kedermawanannya itu berlipat-lipat ketika bulan Ramadan. Belum lagi berbagi, memberi buka puasa orang yang berpuasa, itu pahalanya orang puasa itu loh, senilai dengan pahalanya orang puasa tanpa mengurangi nilai dari orang yang berpuasa yang kita bantu. Jadi ayo berbagi supaya apa? Tidak mubazir tadi. Ya, jadi hikmahnya pertama, kalau kita tidak berlebihan, sehat secara fisik, kemudian sehat juga secara mental. Dan itu makna dari puasa, yaitu bisa mengendalikan diri dari segala keinginan, dari segala nafsu, termasuk dari makan yang berlebihan, juga bisa menimbulkan empati terhadap orang yang biasa atau kekurangan makan dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau kita terlalu berlebihan itu berarti jomplang, kesenjangan sosial semakin tinggi, berarti mubazir. Jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa kam min syaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan hikmah dari puasa, yaitu tazkiyatun nafas, riyadatun nafas, yang akhirnya mencapai derajat yang takwa. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.